suatu kehormatan bagi saya untuk sharing ya, lebih tepatnya gitu, mengenai sedikit ilmu tentang nanoteknologi, di mana saya ingin menyinggung sedikit tentang vaksin gitu ya, karena eh, sedang pandemi dan sedang musim divaksinasi gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau bahasa nanopartikel ini kita singgung ke vaksin. Dan bagi saya yang menarik itu adalah vaksin yang diberikan secara oral gitu ya. Karena melihat fenomena selama ini mungkin salah satu bagian dari masyarakat ya keberatan untuk divaksinasi karena diberikan dengan cara invasif diinjeksi. Hal ini juga karena memang kita menggunakan tenaga kesehatan ya untuk pemberiannya ya, sehingga itu mungkin sedikit butuh effort gitu ya untuk pelaksanaan vaksinasinya. Baik, karena terus terang background saya teknologi farmasi, jadi saya bukan mikrobiologis ya ataupun dengan latar belakang bioteknologi, protein rekombinan dan yang berkaitan dengan hal itu ya, yang sangat berkaitan sekali dengan vaksin. Jadi saya berikan dalam bahasa Inggris ininya PowerPoint-nya ya, supaya tidak salah menerjemahkan gitu ya, Pak Vicky. Baik, saya akan share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Ya. Saya kalau izinkan saya bahasa Inggriskan judul yang salah diberikan ya ke Nanocenter ya, dengan judul Nanostructure Foundation for Early Stage of Oral Vaccine. Ini berkaitan dengan materi yang diberikan dalam bahasa Inggris ya, untuk lebih mengeneralisasi ya pengertiannya. Karena saya lebih fokus di bidang formulasi, teknologi formulasi. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa rute oral ya adalah cara yang paling ideal gitu ya, cara yang nyaman gitu ya, mudah ya untuk pemberian ya vaksin ya yang menawarkan atau memberikan keuntungan yang signifikan ya terhadap yang diberikan dengan injeksi ataupun dengan sistem sistemik. Ya. Di sini nanopartikel ya telah secara ekstensif ya besar-besaran gitu ya dipelajari ya secara luas. Saya lihat di tiap universitas sudah banyak ahli-ahli tentang nanoteknologi ya, tidak hanya di bidang farmasi saja, tapi juga di bidang teknik ataupun yang lainnya. Nanopartikel ya di sini banyak peranannya ya, karena memang terkenal dengan sifatnya ya yang lebih baik daripada tanpa nanopartikel ataupun diberikan dengan tanpa carrier gitu ya dalam skala nano. Akan tetapi di sini rute oral dari pemberian vaksin ya juga merupakan hal yang paling sulit gitu ya. Di satu sisi ini paling ideal mungkin ya untuk pemberian vaksin, tapi di sisi lain tidak mudah memberikan vaksin secara oral untuk mendapatkan respon imun yang optimal. Karena di sini banyak sekali barrier ataupun penghalang ya yang diberikan oleh saluran cerna seperti pH ataupun seperti adanya mukus ya, juga antigennya ataupun bahan aktif dari vaksinnya harus berjuang keras untuk menembus gitu ya dinding saluran cerna, mukosa ataupun membran ya untuk memberikan respon imun.
Di sini juga ya kenapa harus nanopartikel ya yang digunakan untuk pemberian vaksin. Terutama di sini untuk pemberiannya secara oral. Ya karena di sini ya bisa melindungi ataupun menstabilkan antigen ataupun komponen dari vaksinnya ya sehingga nanti bahan vaksinnya, komponen vaksinnya itu bisa secara utuh ya untuk memberikan respon. Biar tidak salah respon imun yang diberikan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tidak berubah gitu ya sisi dari respon imunnya. Yang kita harapkan tentu saja ya. Akan tetapi secara umum memang untuk obat ya, dia akan meningkatkan biopabilitas ya, kemudian juga bisa memberikan pelepasan secara terkontrol ya, juga mengurangi iritasi dari obat gitu. Tentu saja ini kalau memang kita terapkan ya di pemberian vaksin akan memberikan pengaruh yang cukup baik ya, melihat sisi keuntungan selama ini nanopartikel untuk obat ya, bukan vaksin. Di sini penelitian tentang vaksin dan juga pengembangannya ya berkembang terus ya, meluas ya. Di sini sesuai dengan perkembangan penyakit ya yang memang akhir-akhir ini perkembangannya susah dikontrol ya. Jadi untuk mengatasinya kita lakukan misalkan imunisasi secara global yang seperti saat ini kita lihat ya. Hal ini untuk prioritas kesehatan masyarakat ya, publik gitu. Jadi pendekatan dengan vaksin cukup tepat gitu ya untuk mengatasi permasalahan infeksi ataupun pengontrolan penyakit yang biasanya diakibatkan oleh bakteri ataupun virus. Kalau kita lihat ya dari definisi vaksin ya, mungkin dari teman-teman sudah pada tahu vaksin itu apa ya, tapi izinkan saya mengingatkan kembali definisi dari vaksin. Di sini adalah sediaan ataupun preparasi ya dari patogen yang terbunuh ataupun dilemahkan seperti bakteri ataupun virus ya, ataupun di sini bagian dari struktur patogennya ya, di mana ketika pemberian menstimulasi produksi antibodi ataupun imunitas selular ya terhadap patogen yang berkaitan ya. Tapi di sini tidak mampu untuk menyebabkan infeksi yang serius ataupun berat ya. Ini kalau saya terjemahkan ditulis, waduh saya takut salah ya. Saya bukan dokter hewan gitu ya, memang terbiasa dengan vaksin gitu ya. Ahlinya ya juga ahli bioteknologi juga ya, sangat mumpuni sekali untuk membahas vaksin. Tapi di sini saya melihat dari aspek teknologi farmasi ya. Di sini biasanya bagian bahan-bahan ataupun komponen dari vaksin terdiri dari katakanlah air ya, garam ataupun di sini cairan yang mengandung protein ya ataupun bahan antigennya ya, stabilizer seperti misalkan glisin dan adjuvan ya, untuk meningkatkan ataupun membantu dari keefektifan dari vaksinnya. Di sini dalam banyak kasus ya subunit protein ya yang bisa kita formulasikan untuk vaksin ya ataupun peptida ya, kalau dia diberikan begitu saja ya tanpa carrier ya, tanpa formulasi yang menjamin kestabilannya, perlindungannya. Di sini tentu saja ya
kurang bisa memberikan ya vaksin yang selama ini digunakan, vaksin katakanlah vaksin tradisional ataupun konvensional ya yang menggunakan katakanlah komponen dari bakterinya ataupun virusnya secara lebih komplit gitu. Jadi di sini dengan keberadaan ya faktor-faktor imunostimulan ya seperti lipopolisakarida, peptidoglikan dan asam nukleat yang biasa kita temukan pada komponen dari vaksin konvensional. Tapi pada vaksin yang mengandung subunit ya hanya merupakan bagian yang sederhana. Jadi ya kebanyakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh patogen ya biasanya dikolonisasi ya, kemudian dia akan meluas gitu ya, menginfeksi dari katakanlah ya mukosa dari saluran cerna. Ya katakanlah di sini terjadinya pada saluran cerna. Jadi untuk mengoptimalkan di sini stimulasi dari respon imun ya dalam saluran cerna, vaksin di sini yang diberikan ke saluran tersebut ya otomatis akan lebih efektif kalau diberikan dengan rute oral ya. Ya, jadi karena memang terjadi kolonisasinya di sana, ya terjadi penyakitnya juga di sana, jadi diharapkan respon imunnya juga terjadi setempat juga, ya. Maka dalam hal ini juga yang mendasari pentingnya diberikan vaksin dengan rute oral. Ya, akan tetapi ya berbanding terbalik dengan pemberian menggunakan injeksi, tentu saja ya pemberian vaksin secara oral ini ya harus menyeberang ataupun melintas ya sel epitel sebelum memberikan respon imun. Ya, biasanya di sini daya tembusnya kurang gitu ya, kemudian terjadinya degradasi oleh enzim proteolitik dan juga efisiensi yang rendah ya sehingga perlu strategi khusus gitu ya untuk memberikan vaksin secara oral. Jadi aptek dari partikel ya dalam hal ini menembus epitel dari saluran cerna tentu saja di sini berkaitan dengan M-cell, player patch gitu ya, dan lymphoid tissue ya. Di sini sejumlah dari rute dari pengambilan ataupun perlintasan ya dari partikel melalui saluran cerna ya banyak sekali ya diberikan di literatur ya. Dalam hal ini katakanlah akan lebih efektif kalau vaksin dengan sistem partikulat ini melewati M-cell. Di mana M-cell itu terdapat di daerah player patch. Bukti juga di sini menyarankan bahwa player patch ya di sini tentu saja yang ada hubungannya dengan lymphoid tissue ya merupakan tempat yang tepat ya untuk pengambilan aptek gitu ya ataupun perlintasan supaya si nanopartikel ini ataupun mikropartikelnya ya bisa efektif. Di sini ada seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada M-cell ya yang terdapat pada saluran cerna yang bisa di sini mentransportkan ya material ya dari lumen saluran cerna ya ke sel limfoid. Atau di sini ada istilah the gut associated lymphoid tissue ya. Kalau saya Indonesiakan saya takut kurang tepat gitu ya. Mungkin yang lebih
tahu persis ini istilah Indonesianya apa, mungkin microbiologis gitu ya, ataupun imunologis gitu ya, ahli-ahli imunologi ya. GALT terdiri dari sel-sel, dan di mana di sini terstruktur ya dalam intestinal epithelium ya. Di sini juga ya di bagian atasnya ada pH ya. Juga di sini ada lamina propria dan mesenteric lymph nodes. Ya, jadi inilah ya untuk mengidentifikasi GALT berarti kita harus melihat keberadaan dari air patch ya, ataupun lamina propria dan mesenteric nodes. Jadi di sini ya dengan adanya air patch ataupun GALT tadi ya, jadi memungkinkan sekali untuk diberikan vaksin secara oral ini. Karena dengan keberadaan bagian-bagian tadilah ya bisa diberikan respon imun ya sesuai dengan antigen yang diberikan. Jadi penggunaan nanopartikel di sini ya untuk katakanlah pengantaran obat secara oral ataupun vaksin di sini dalam hal ini antigen ya, di sini sangat meningkat ya dengan adanya keberadaan M-cell tadi ya, karena M-cell di sini berdasarkan penelitian ya bisa menerima gitu partikel-partikel ya. Biasanya kalau partikel tidak dapat ataupun susah untuk diabsorpsi. Gitu. Tapi dalam hal ini dengan adanya layer patch gitu kan ya, di mana bisa kita temukan M-cell, maka memungkinkan partikel masuk ya ke dalam sel ya, ataupun menembus dari dinding saluran cerna. Jadi absorpsi limfatik dari obat ataupun bahan-bahan vaksin dengan melalui GALT tadi ya mencegah ya metabolisme presistemik ya di dalam hati, karena akan memintas dari sirkulasi darah portal ya, biasanya absorpsi itu akan melalui vena porta ya untuk dilanjutkan ke hati untuk dimetabolisme. Nah, kita lihat di sini ya ada GALT ya, kemudian juga MALT ya, NALT dan sebagainya ya, tergantung dari lokasi. Ya, kalau GALT dari saluran cerna ya, bisa kita lihat ya bagaimana sebuah antigen ini ya bisa masuk ya melalui membran di saluran cerna. Ya. Di sini perbedaan antara M-cell dengan enterosit biasa bahwa M-cell di sini kekurangan pili ya. Gitu. Tapi justru hal inilah yang memudahkan partikel buat masuk ataupun menembus ya. Hal ini juga berkaitan dengan responnya ya dengan SIGA, B-cell ataupun CD4 T-cell ataupun CD8 T-cell ya, yang kaitannya adalah dengan respon imun. Bagaimana dengan penghantaran multipartikulat ya, ataupun di sini kalau berbicara multipartikulat ya, berarti kita tidak hanya berbicara mengenai nanopartikel saja, tetapi juga mikropartikel. Gitu. Nah di sini efikasi ya yang besar dari partikel ya mungkin berhubungan dengan adanya ya untuk vaksin ya sifat-sifat stimulan ya dari sistem imun ya untuk menimbulkan sistem imun ya. Juga di sini kemampuannya dari nanopartikel untuk
menargetkan ya polymer patch tadi ya. Juga tentu saja sistem partikulat tadi harus entrap ataupun di sini melindungi ya bagian dari antigennya ya terhadap tentu saja degradasi. Kita lihat di sini microparticle ya telah banyak dikembangkan ya, telah banyak dilakukan percobaan ya. Tentu saja di sini yang ada kaitannya juga dengan vaksin ya. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menginduksi respon imun ya yang kuat dan juga bisa menghasilkan ya imunitas yang baik gitu ya. Tentu saja di sini kalau diberikan secara injeksi mikropartikel ya akan sulit ya gitu. Jadi tentu saja kalau mikropartikel itu cocoknya dengan pemberian secara oral. Akan tetapi di sini ada kemungkinan bahwa mikropartikel yang kita formulasikan di sini bisa menghasilkan nanopartikel ya yang bisa tererosi ya dari mikropartikelnya ya ataupun agregat yang kita hasilkan ya untuk masuk ke sistem limfatik tadi ya yang seperti digambar tadi bisa menghasilkan respon imun ya yang ada kaitannya dengan CD4, CD8 ataupun SIGA. Ya, jadi tentu saja ya mikropartikel di dalam saluran cerna mempunyai kemungkinan untuk terpecah. Nah, mikropartikel apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk pemberian secara oral ini ya. Salah satu contohnya adalah polylactic co-glycolid ya. Yang bisa kita gunakan ya untuk mikroenkapsulasi. Tentu saja di sini isinya komponen ya untuk vaksin ya yang bisa diberikan secara oral. Di mana di sini polylactic co-glycolid ya kandidat yang cukup utama gitu ya, cukup andalan lah ya gitu ya untuk pengembangan vaksin ini. Tapi dia ukurannya besar ya, karena PLG ini ya dikenal biodegradable, juga biocompatible, juga bisa memberikan kontrol rilis ya. Tentu saja ini untuk lebih memperkuat respon imun yang diberikan. Kita lihat strukturnya seperti ini, ya. Istilahnya di sini ada kok gitu ya, berarti ya polimer gitu. Ya, berarti di sini mempunyai sifat yang cukup variatif ya dari polylactic glycolid ini. Biasanya kalau kopolimer ini ya apalagi blok kopolimer ya dia akan mempunyai sisi yang sifat hidrofilik dan juga sisi yang mempunyai sifat hidrofobik ya di mana akan menyerupai sifat seperti surfaktan gitu. Sehingga dalam pengembangan nanopartikel pun sangat memungkinkan ya di mana bisa membentuk polimeric misel. Jadi sistem penghantaran polimerik yang di sini katakanlah alternatifnya ya karena kita bisa menggunakan polimer-polimer yang lain ya untuk pembuatan mikropartikel ini.
Contohnya di sini adalah ya sodium alginat ataupun spermin hidroklorida ya, yang kita bisa bentuk menjadi mikrosphere. Keberhasilan dari mikrokapsul ini tentu saja tidak terlepas dari perlindungannya ya terhadap komponen dari vaksin ya, yang bisa di sini stabil ya dalam asam lambung simulasi, sehingga dia bisa berhasil masuk ke GALT ya, gut associated lymphoid tissue, yang memang erat kaitannya adalah dengan pemberian secara oral untuk vaksin di sini ya, sehingga di sini bisa menginduksi ya respon imun yang lebih baik ya, yang lebih ditingkatkan. Nah, kita lihat di sini ya, memang sodium alginat ini terkenal sekali untuk pembuatannya dalam hal mikrokapsul ya. Mungkin yang kurang umum itu adalah di sini spermin hidroklorid ya. Yang bisa kita lihat strukturnya di sini ya, banyak gugus amin. Juga fondasi ataupun dasar ya dari pemberian secara oral ya untuk vaksin ya, tidak hanya dari bahwa kita melihat bahwa kalau partikel dalam hal ini mikropartikel ya bisa melindungi, tapi tetap dia bisa walaupun besar ya bisa tetap bisa memberikan respon imun yang baik ya. Hal lain yang harus kita perhatikan juga yang tidak kalah penting adalah sifat dari bioadhesif ya, ataupun sistem pengantaran yang bioadhesif ya, yang kita pertimbangkan di sini untuk memperlama waktu kontak di saluran cerna ya, jika sehingga mengoptimalkan pengambilan ataupun perlintasan dari sistem partikel. Jadi bahan-bahan tentu saja yang kita gunakan ya, tidak hanya yang sifat bioadhesif tapi juga yang sifat yang lainnya ya, yang memberikan sifat perlindungan di sini untuk vaksin oral ini ya, seharusnya tidak toksik ya, tidak bersifat imunogenik ya, jadi inert gitu maksudnya. Jadi hanya komponen antigen ya yang bisa memberikan respon ini. Ya, juga stabil ya pada kondisi di saluran cerna yang terkenal banyak enzim-enzimnya ataupun asam lambung ya di lambung tentu saja ya, dan di sini sangat kuat sekali ya asam lambung ini untuk katakanlah ya merusak dari komponen antigen. Ya, tadi kita banyak sekali ya menyebutkan mikrokapsul ya. Ini kita singgung mengenai nanopartikelnya. Dan hal ini adalah nanovaksinnya ya. Jadi kalau boleh saya definisikan ya berdasarkan dari referensi bahwa nanovaksin ini adalah ya vaksin yang mengandung nanopartikel ya, yang di sini muncul ya sebagai kelas baru vaksin ya, yang menargetkan secara langsung ya ke tempat di tubuh di mana ya penyakit ataupun infeksi ini terjadi ya. Nah, berbeda dengan katakanlah ya vaksin tradisional ya ataupun konvensional yang bisa di sini menyebar di seluruh tubuh ya, jadi kurang tertargetkan. Di sini adalah beberapa contoh ya nanovaksin ataupun carrier-nya ya yang bisa kita kembangkan gitu untuk tahap awal ya, karena memang perlu dana yang besar untuk dicoba secara klinisnya ya, juga keberhasilannya ya di tingkat preklinik juga ya masih kurang memuaskan gitu ya. Sini contohnya adalah virus-like vaksin ya, virus-like partikel, liposom tentu saja ya,
ISCOM, ya, polymeric nanoparticle, dan non-degradable nanoparticle. Kalau memang kita menggunakan bahan yang tidak bisa didegradasi. Di sini katakanlah ya vaksin tradisional ya umumnya ataupun utamanya di sini mengandung virus ya yang dilemahkan ataupun diinaktivasi dengan panas ya. Di sini banyak sekali efek samping yang tidak diinginkan ya, karena banyak komponen-komponen di virusnya juga yang kurang bisa diterima oleh tubuh. Akan tetapi di sini ya katakanlah subunit protein dan juga peptida ya yang kita kembangkan untuk vaksin biasanya aman ya dengan komponen ataupun struktur yang jelas ya, unit yang jelas ataupun bagian-bagiannya yang jelas ya. Protein dan peptida ya sini tentu saja ya perlu ajupan ya untuk menginduksi imunitas yang cukup ya. Biasanya memang diberikan ajupan. Jadi keuntungan ya dari vaksin dengan sistem partikulat di sini ya termasuk ya enkapsulasi yang efisien dari antigen, juga perlindungan ya dari antigen dari degradasi enzimatik yang cepat, dan juga kemampuannya untuk menghantarkan antigen ya bersama dengan ajupan. Jadi bisa artinya memerangkap banyak hal ya, banyak komponen ya. Sehingga di sini ya bisa menghantarkan itu semua ke antigen presenting cell APCS ya. Sehingga di sini tentu saja bisa menimbulkan ya respon imun humoral ataupun selular. Ya, ini tentu saja orang-orang ahli imunologi ya yang bisa menerangkan dengan baik. Dengan demikian, ya kita lihat bahwa nanopartikel yang dibuat, ya katakanlah nanopartikel sintetik, ya merupakan sistem penghantaran yang menjanjikan, ya untuk vaksin subunit tadi, ya yang dikomposisi katakanlah peptida ataupun protein rekombinan. Sel dendritik, ya di sini ya sebagai bagian dari sel yang terlibat dalam timbulnya sistem imun ya. Di sini banyak dieksploitasi ya, banyak diteliti besar-besaran ya, katakanlah di sini untuk imunoterapi dan juga dalam kaitannya dengan pandemi tentu saja dengan penyakit infeksi. Jadi partikel ya dalam hal ini adalah nanopartikel untuk vaksin ya. Memungkinkan kita untuk menargetkan bagian dari komponen vaksinnya. Tentu saja dalam hal ini adalah antigen ataupun subunit tadi ya, ke daerah-daerah yang memang di sini untuk saluran cerna ya ke M cell katakanlah ya, ataupun pair patch yang kaitannya adalah dengan limfoid tissue tadi ya, ataupun menargetkannya ke daerah sel dendritik ya, sehingga nanovaksin di sini ya merupakan strategi yang menjanjikan tentu saja ya, dengan segala perlindungannya, dengan segala penargetannya, dan juga dengan tadi kalau memang kita bisa memilih polimer yang cermat ya bisa memberikan sifat perlindungan yang lebih baik ya, menstabilkan dari asam lambung katakanlah ataupun enzim ya, sehingga bisa mendapatkan respon imun yang optimal ya, yang ditingkatkan.
Kemudian kita lihat bahwa tadi ya di gambar sebelumnya ada istilah ISCOM ya, yaitu Immune Stimulating Complex ya. Di sini secara struktur ya memang mempunyai ukuran nano ataupun skala nano ya. Di bawah 1000 bahkan sangat kecil ya, di bawah 100 ya. 30 sampai 40 nanometer. Dikomposisi oleh glikosida ya, yang dalam hal ini adalah saponin ya, yang bisa sebagai acupan, juga kolesterol, juga tentu saja ya antigen dan fosfolipid ya. Antigen berperan tadi ya dalam respon imun. Ya, ini katakanlah ya penggambaran dari ISCOM-nya. Bisa kita lihat ya dengan membrannya yang khas ya, yang bisa kita lihat ada batas yang jelas antara bagian dalam dan juga bagian luarnya. Liposom merupakan bukan hal yang asing ya bagi kita ya untuk mempelajari gitu ya nanopartikel ya, telah lama dikenal ya, sehingga memang telah banyak dikembangkan tentu saja untuk nanovaksin ya, terdiri dari fosfolipid ya yang bisa membentuk multi ataupun lapisan tunggal ya dari vesikel yang dihasilkan oleh liposom secara spontan. Jadi keuntungan utama dari liposom adalah bahwa di sini bisa dikomposisi dari bagian komponen yang alami gitu ya. Kita bisa mendapatkannya ya di di produk-produk alam ya. Tapi memang ketika kita mendapatkannya secara murni memang cukup mahal ya. Di sini fosfolipid bisa mengkomposisi dari liposom ya sebagai bagian utamanya ya, tentu saja ya. Kemudian juga bisa kita masukkan kolesterol ya. Utamanya di sini liposom memang bisa memberikan perlindungan ya. Jadi kita lihat ya struktur dari liposom, mungkin sebagian besar dari partisipan di sini sudah tahu liposom itu seperti apa ya. Ada katakanlah di sini komponennya di dalam ya untuk yang memberikan aktivitas ya, ataupun di sini ada bagian hidrofiliknya dan bagian hidrofobiknya ya, dan dicirikan dengan adanya phospholipid bilayer. Jadi di antara tipe-tipe yang berbeda dari vaksin ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, vaksin subunit ini sangat menarik ya, karena lebih aman dan juga di sini lebih mudah ya untuk dibuat gitu. Nah, di mana banyak sekali percobaan eksperimen mengenai vaksin yang menggunakan liposom ini di dalamnya mengandung subunit ya, subunit yang merupakan peptida ataupun protein rantai pendek ya, yang strukturnya jelas ataupun bagian-bagiannya jelas. Ya, tadi sudah dijelaskan ya kaitannya di sini, selain tadi menunjukkan respon imun yang lemah ya kalau memang diberikan begitu saja ya, karena di sini mudah didegradasi ya, sehingga memberikan profil farmakokinetika yang kurang baik ya, artinya bagian utuhnya ya yang ditemukan di dalam tubuh sangat kecil.
Jadi untuk mengatasi kekurangan dari subunit vaksin tadi, ya, maka di sini para peneliti telah mengembangkan beberapa strategi untuk meningkatkan imunogenitas dari antigen subunit, ya, termasuk di sini mengembangkan nanoteknologi, ya, yang dalam hal ini adalah liposom, ya, dengan kandungan adipannya juga, ya, ataupun komponen-komponen lain untuk memperkuat dari liposom. Selain itu, nanovaksin yang memang berpotensi, ya, mempunyai dasar nanostruktur yang memang cukup baik dikembangkan untuk vaksin oral adalah polianhidrid, ya. Di sini para tuberkulosis antigen, ya, di sini dengan katakanlah, ya, kalau diformulasi dengan mikropartikel, ya, di permukaannya bisa terjadi erosi, gitu. Yang ujung-ujungnya nanti menghasilkan berbagai ukuran dari nanopartikel. Jadi kurang reproducible, gitu ya, respon yang diberikan. Tapi ketika di sini katakanlah, ya, kita menggunakan nanovaksin, ya, memberikan di sini efek perlindungan yang lebih lama, ya, juga memberikan efek imunitasnya juga, ya, yang memang di sini tentu saja antigennya berkaitan dengan katakanlah influenza, ya, ataupun penyakit-penyakit infeksi, pneumonia, ya, ataupun di sini, ya, kaitannya dengan virus-virus yang menyerang saluran pernapasan, ya. Protein dalam hal ini diharapkan, ya, memberikan sifat antigennya yang kuat juga, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sistem dari carrier-nya, tapi juga memang kita harus bisa memilih subunit yang tepat, ya, yang poten, gitu. Kita lihat struktur polianhidrid di sini, ya. Apa keistimewaan dari polianhidrid di sini adalah bahwa sifat yang amfifilnya, ya, dari polianhidrid ini. Jadi secara kimia menyediakan stabilitas, ya, terhadap antigen, ya, dan juga di sini, ya, komposisi polimernya, ya, memungkinkan, ya, untuk memberikan sustain release dari bagian yang kita enkapsulasi. Dalam hal ini tentu saja menguntungkan, ya, untuk memperkuat efek dari imunnya, ya. Di sini ukurannya juga cukup kecil, ya, sekitar 200 nanometer, di mana masih memungkinkan, ya, untuk dilakukan penyerapan ataupun melintas dari membran, ya, ataupun dinding saluran cerna, supaya masuk ke tadi galv tadi, ya, katakanlah bersentuhan dengan M-sel, kemudian dendritic cell, ya, dan seterusnya, ya, untuk memberikan responnya. Terakhir yang bisa saya share, ya, mengenai dasar dari nanostruktur, ya, untuk pengembangan vaksin oral, ya, yang cukup potensial, ya, yang kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lainnya di sini bisa bisa lebih komprehensif, gitu ya, memberikan keuntungan-keuntungan, yaitu kationik, liposom, hyaluronic acid, hybrid nanopartikel, ya.
kita tahu bahwa di sini kationik liposom yang dikomposisi dari 1,2 dioleol ya, dioleoil ya, 3 trimetil amonium propan ya, mempunyai di sini potensi yang besar ya, untuk kita pelajari lebih lanjut ya secara ekstensif. Dan di sini juga ada penelitiannya ya, yang dimana bisa membentuk kompleks nano ya, dimana nano ini dibuat dari kompleks si kationik liposom ini dengan hyaluronic acid ya. Nah, dimana di sini ya kita bisa menjerat peptida, protein ataupun plasmus DNA ya, yang mengkode untuk antigen yang nantinya bisa memberikan respon imun ataupun imunitas ya, dan membangkitkan ya sel B dan sel T tadi ya, yang erat kaitannya sekali dengan sebagai perwujudan dari respon imun secara in vivo tentu saja. Jadi memang banyak parameter ya untuk menunjukkan adanya respon imun ya. Selain tentu saja yang lebih dikenal itu adalah titer dari imunoglobulinnya ya, IG. Kita lihat di sini ya, karena di sini mengkaitkan teomer yang merupakan apa ya, yang biasa saya kembangkan di laboratorium saya, maka kompleks ini saya angkat gitu ya. Karena tentu saja ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kompleks ini dibuat dari kationik liposom dan juga hyaluronic acid yang dalam hal ini dibuat menjadi teomer ya, yang mempunyai gugus thiol SH ya, yang tentu saja sebagai fondasi nanostruktur itu sangat baik ya, karena bisa memberikan katakanlah perlindungan dalam hal ini ya. Tapi kalau di obat gugus SH ini, thiol ini bisa memberikan sifat hipoadesi dan juga peningkat penetrasi dengan pembukaan tight junction ya. Tapi digunakan dalam vaksin dalam hal ini lebih ke penstabilannya ya, di mana sifat penstabilannya disempurnakan lagi ya dengan perlindungan oleh PEG, yang PEG juga di sini di teomerkan gitu ya, diberi gugus thiol, diimobilisasi gugus thiolnya ya. Jadi dalam fondasi nanostruktur terakhir yang ingin saya share di sini adalah pengoptimalan ya dari multifungsi dari teomer ya, yang di laboratorium saya banyak dilakukan ya. Tapi dalam penelitian ini ya dilakukan untuk hyaluronic acid ya, menggunakan ligand L-cysteine ya, digunakan EDAC dan juga NHS ya untuk keberhasilan proses teolisasinya ya, untuk pengaktifan dari gugus-gugusnya supaya bisa bereaksi, dan juga untuk penstabilan ya dari reaksi teolisasi ya, sehingga dihasilkan teomer yang baik gitu ya, yang free thiol groups-nya ataupun gugus bebas dari thiolnya banyak ya. Kenapa ini harus banyak ya? Karena tujuannya adalah keinginan lebih lanjut ya untuk mengkonstruksi dari nanopartikelnya. Ya, di sini sebagai gong dari kalau menurut saya ya kandidat vaksin oral yang sangat menjanjikan gitu ya. Selain kita tahu sebagai landasan ataupun fondasi dari nanostrukturnya yaitu liposom ya, di sini juga digunakan liposom. Tadi saya sering membahasnya ya, menyinggungnya liposom tadi. Kemudian di sini diperkuat lagi dengan hyaluronic acid ya, yang kita teolisasi, dan kemudian gugus SH-nya kita
gabungkan dengan gugus SH dari PEG ya yang ditiolisasi juga kan secara apa ya secara sintetis ya memungkinkan utilisasi. Tapi selama ini di perdagangan saya rasa belum ada ya PEG yang ditiolisasi. Tapi bukan tidak mungkin kita mendapatkannya ya yaitu ya memang harus disintesis sendiri baik tiomer dari hyaluronic acid ataupun dari PEG. Ya, jadi kita komplekskan dulu ya liposomnya dengan hyaluronic acid, baru kita gabungkan PEG-nya dengan ikatan disulfida. Karena baik hyaluronic acid sekali lagi dan juga PEG di sini mengandung glukosa esa yang bisa kita oksidasi ya untuk menghasilkan disulfide bonds. Jadi sebagai akhir ataupun kesimpulan ya dari artinya sharing ya kalau menurut saya ya karena di sini menggabungkan banyak ilmu ya banyak ilmu mikrobiologi kemudian juga bioteknologi kimia ya tetapi bidang saya hanya di bidang teknologi farmasi saja ya sehingga sebagai kesimpulan kita lihat bahwa material nanostruktur di sini ya yang bisa kita proses ya dari bahan mentah ya untuk pembentukan nanomaterialnya ya di mana di sini bisa menyediakan bentuk yang khusus dan juga fungsinya yang khusus gitu ya. Jadi dengan nanostruktur ini kita bisa mendekorasi dari nanopartikel ya dengan cara ya katakanlah kita mendekorasi polimer-polimer yang kita gunakan ya tadi dekorasinya dengan teolisasi ya pada PEG ataupun pada hyaluronic acid ya ataupun di sini pendekorasiannya juga dengan kompleksnya dengan liposom. Di mana liposom sendiri sebenarnya adalah sudah nanostruktur ya karena dia dibuat dari struktur-struktur fosfolipid yang memang secara alamiah bisa membentuk bilayer tadi ya. Yang memang banyak penelitian dilakukan ya menggunakan liposom ini untuk vaksin ya. Tapi jarang memang digunakan untuk oral selama ini. Saya pikir kenapa enggak ketika misalkan nanomaterial ataupun nanostruktur yang kita punya itu kurang mumpuni untuk oral, kita bisa lebih lanjut memodifikasinya ya untuk potensinya sebagai vaksin oral. Karenanya di sini nanostruktur untuk vaksin oral di sini menyediakan ya ataupun merupakan strategi yang menjanjikan ya untuk memberikan respon imun ya. Dalam hal ini selain tadi kestabilannya ya juga dengan adanya PEG yang ditiolisasi juga bisa memberikan pelepasan yang dikontrol ya sehingga akan memberikan penguatan respon. Ini daftar pustaka yang saya ambil ya, jadi mohon maaf dalam bahasa Inggris ya karena kepakaran saya terbatas ataupun bidang saya terbatas ya, tapi saya ingin menyinggung mengenai hal-hal yang lagi kekinian sekarang dihadapi kita sekarang sehingga sharing saya bisa menggugah ya para pakar yang memang berkaitan sekali dengan vaksin ini untuk mengembangkan vaksin oral yang memang kita tidak tahu ya ke depannya akan terjadi pandemi seperti apa lagi ya ya saya harapkan tidak akan pernah terjadi lagi pandemi ya tapi untuk perkembangan ilmu kita harus bisa mengantisipasi, kita harus melihat potensi-potensi yang ada ya untuk kesehatan perlindungan masyarakat ya yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Fikih ya.